Para pemirsa, pada semester yang lalu kita telah mempelajari berbagai metode pengembangan di taman kanak-kanak, seperti metode pengembangan kognitif, sosial emosional, serta moral dan nilai-nilai agama. Kali ini kita akan membahas metode pengembangan bahasa. Untuk itu kita telah ditemani oleh Ibu Siti Aisyah, Ketua Program D2 PGTK Universitas Terbuka. Bu, sebagaimana kita ketahui bahwa faktor perkembangan bahasa bagi anak itu sangat penting. Karena kegagalan dalam pengembangan bahasa bagi seorang anak berakibat keterlambatan dalam pendidikan berikutnya. Menurut Ibu, bagaimana kedudukan pengembangan bahasa di taman kanak-kanak, Bu? Betul sekali Pak Denny, bahasa merupakan bekal bagi anak untuk belajar lebih lanjut. Dan bahasa merupakan pintu gerbang ilmu pengetahuan. Melalui bahasa lisan yang dikembangkan oleh guru-gurunya, anak belajar bahasa. Demikian juga dengan bahasa tulisan yang diperoleh dari buku-buku, anak juga bisa belajar bahasa. Dan saya kira dalam pembelajaran di TK manapun, metode pengembangan bahasa atau pengembangan bahasa mempunyai porsi yang sama dengan pengembangan pada bidang-bidang lainnya. Bahkan pengembangan bahasa ini ada di setiap kegiatan yang ada di taman kanak-kanak. Tapi Bu, kelihatannya sudah mau hujan nih. Bagaimana kalau kita cari tempat yang lebih baik? Oh, ide yang sangat baik. Yuk, silakan. Menyambung pembicaraan kita tadi, Bu, mengenai metode pengembangan bahasa di taman kanak-kanak, seperti apa itu, Bu, pelaksanaannya? Baiklah, sebetulnya banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan bahasa pada anak TK. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Di antaranya adalah melalui bercerita. Karena anak-anak itu biasanya sangat senang mendengarkan cerita, karena anak ingin tahu dunia sekitarnya melalui cerita yang didengarkan atau yang diceritakan oleh orang dewasa. Teknik bercerita pun sangat banyak, antara lain dapat menggunakan media atau alat peraga, dan ada juga yang tanpa menggunakan alat peraga atau benda tiruan. Fungsi dari bercerita ini terutama adalah melatih pendengaran anak, karena dengan mendengar, anak dapat mengerti bahasa orang dewasa dan memahami bunyi-bunyi di sekitarnya. Melalui pendengaran ini, pikiran anak akan berkembang, terutama kemampuan menangkap maksud orang lain, yaitu dengan berkonsentrasi pada sumber bunyi. Seiring dengan itu, perbendaharaan kosakata yang ia miliki akan bertambah banyak karena seringnya mendengarkan kata-kata baru yang diucapkan oleh gurunya. Hal ini merupakan dasar bagi anak untuk berbicara dengan orang lain. Bahkan pada perkembangan selanjutnya menjadi dasar bagi anak untuk membaca dan menulis. Dengan bercerita, guru juga dapat mengembangkan daya imajinasi anak, sehingga pada akhirnya dapat menjadi landasan bagi pengembangan daya cipta anak.